Nono. Iya. Nono. Tidak baik ya guys ya. Halo guys, selamat pagi menjelang siang. Ketemu sama aku di sini Azahra Salsabila Elsha di podcast hari-hari. Oke, jadi di podcast kali ini kita mengundang ibu dosen, salah satu dosen dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, yaitu ada Ibu Izdiharunisa. Halo Ibu. Hai. Oke, nah jadi Ibu Izdi ini kan tadi seperti aku bilang ya guys, salah satu dosen di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Bu, boleh dong Bu lanjut diperkenalkan diri Ibu yang lebih banyak lagi Bu, seputar kayak di mana alamat mungkin Bu, terus juga pendidikan, terus juga selain itu apa-apa aja pengalaman Ibu selama ini. Ya, perkenalkan nama saya Izdiharunisa SPSI MPSI. Jadi kebetulan saya tamatan psikologi USU, S1-nya, S2-nya psikologi UMA. Nah, kebetulan sekarang sedang mengajar di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara dan sedang mengajar di prodi bimbingan konseling Islam, mata kuliah bimbingan konseling klasikal. Nah, kalau pengalaman sendiri sudah pernah menjadi psikolog anak, bekerjanya dari 2004, dari tamat itu 2018 sampai 2023 sebagai psikolog anak berkebutuhan khusus. Nah, ke sekolah-sekolah, kalau ke sekolah ke rumah-rumah, jadi kayak ngajar privat gitu. Per anak itu ada sesinya per 2 jam. Nah, di situ diajarkan bagaimana mereka akhirnya bisa untuk secara pribadi itu mandiri, hingga akhirnya sembuh, bisa bermain dengan anak-anak normal lainnya. Itu sih kalau dari pengalaman Ibu. Nah, selanjutnya pengalaman itu mengajar dan paling beberapa kali kayak ngisi acara juga. Itu guys, itu adalah beberapa biodata tentang Ibu Izdiharunisa. Nah, kemudian di sini kita mau membahas tentang trauma nih guys. Kemarin sebelumnya kan Bu, kami sudah ada mewawancarai salah satu klien. Dia bisa dibilang punya trauma tentang terkait keluarga gitu kan Bu. Ketika saya tanyakan apa penyebab munculnya, apa penyebab yang bikin kamu itu muncul, sebenarnya dia nggak tahu sih Bu, dia itu trauma apa enggak kan. Tapi dia bilang apa sih, kayak ada beberapa hal yang bikin gak nyaman Kak. Nah, ketika itu dimulai dari cerita apa yang bikin kamu gak nyaman, apa yang bikin kamu ke-trigger gitu kan. Ketika dia mendengarkan teman dia curhatnya itu sambil nangis-nangis boleh telepon, dan itu nangis kayak udah sesemuan gitu kan. Nah, jadi ketika dia mendengar temannya itu cerita sesemuan, dia langsung kayak keinget Bu, ke-trigger sama diri dia yang beberapa tahun lalu itu juga pernah nangis separah itu gitu, gara-gara suatu permasalahan gitu. Nah, itu adalah permasalahan keluarga gitu kan Bu. Nah, jadi ketika mendengar temannya itu nangis seperti itu, dia langsung deg-degan, dia langsung kayak punya panic attack gitu, deg-degan, terus bergetar
tangannya, terus juga keringat dingin, dan pada saat itu dia kayak jadi linglung gitu Bu. Dia jadi nggak tahu harus gimana, harus melakukan apa gitu kan Bu. Bahkan ketika temannya itu masih masukin cerita, dia cuma bisa menanggapin kayak aku nggak tahu harus nanggapin kayak gimana gitu, karena posisinya dia juga sedang dalam keadaan nggak baik-baik aja kan Bu. Nah terus ketika saya tanya seputar permasalahan keluarganya itu, emang pada saat permasalahan keluarga itu apa yang terjadi sampai bikin kamu itu terngiang-ngiang terus gitu kan, sampai bikin kamu terbayang-bayang gitu. Ternyata pada saat itu dia dan ayahnya bertengkar, dia dan ayahnya itu bertengkar, dia keluar dari rumah, untuk menenangkan diri. Nah ketika kembali, ayahnya itu masih bertengkar gitu, ayahnya masih marah-marah, ayahnya juga masih kayak apa sih bilang, kayak masih sensi gitu sama dia Bu. Nah akhirnya karena dia nggak mau menanggapi lebih lanjut, dia nggak mau kayak keluar lebih lanjut, dia masuk ke kamar, dan di kamar dia malah didatengin ayahnya, terus kayak ayahnya langsung marah-marah lebih besar lagi, sampai mukul dia, sampai diludahin, terus dikata-katain kayak gitu. Jadi pada saat itu, ketika setelah kejadian itu, dia beneran ngerasa bergetar Bu. Dia kayak ketakutan, dia juga ngerasa apa ya, bisa dibilang kayak beneran nggak bisa mengontrol diri lah, pokoknya nangis sejadi-jadinya gitu, nangis terus juga. Setelah itu dia memutuskan untuk menenangkan diri, kayak udahlah biar aja. Nah itu sih Bu permasalahan dia Bu. Menurut Ibu kayak gimana tuh? Jadi kalau dibilang subjek ini usia berapa? Dia umurnya 18 tahun. 18 tahun. Udah tamat SMA atau belum? Untuk sekarang dia sudah kuliah, masih maba, tapi kejadian itu tuh pada saat dia masih belum kuliah, masih SMA kemungkinan Bu. Oh, berarti masih berjalan sampai sekarang juga gitu? Kalau untuk gimana ya Bu, kalau untuk berjalan sampai sekarangnya masih sering, maksudnya bukan dipukulinnya Bu, tapi kayak verbal abuse-nya itu, kadang masih sering terjadi, karena seperti dia bilang, mereka tuh nggak selamanya harmonis, kayak berantem itu pasti masih sering gitu Bu. Tapi yang nggak sering berantem juga, kadang berantem, kadang bagus gitu, ketika moodnya mau makan bareng ya makan bareng, ketika mereka lagi berantem ya bisa berantem kayak sampai kayak gitunya gitu. Jadi dia pun di satu sisi bisa dibilang kayak nggak yang cemara kali gitu Bu, karena kan kalau yang cemara kali itu kan memang benar-benar kayak selalu dikasih dukungan sama orang tuanya gitu kan Bu, kayak selalu dirangkul, ada permasalahan tuh kayak ditanyain, kalau anak sedih ditanyain, kalau misalnya ada masalah tuh diomongin baik-baik gitu kan Bu. Dia tuh enggak gitu, keluarga dia tuh nggak seperti itu. Bahkan ketika bertengkar, keluarganya itu kayak baik-baiknya tuh nggak ada closure, tidak ada kata maaf, tidak ada pendekatan, tidak ada membicarakan masalah itu lebih lanjut, nggak ada kayak nanya ini sebenarnya masalahnya kayak gimana, ini mau nyelesain gimana, itu nggak ada Bu. Jadi kayak misalnya berantem tuh kan, ya udah perang dingin sampai 3 hari 4 hari, habis itu untuk baikannya udah langsung ngomong-ngomong gitu aja, nggak ada kayak minta maaf ya gini-gini ya, nggak ada yang nanya kayak ini permasalahan kayak gimana, tidak ada gitu. Jadi kalau dari cerita Zahra sendiri kan bisa kita lihat bahwasannya kecemasannya timbul kan keluarga ya kan. Jadi muncul masalah kecemasannya itu memang karena di lingkungan terdekat. Jadi kan hal-hal yang dirasakan oleh subjek tersebut juga pemicunya kalau dilihat dari triggernya gitu kan. Jadi apa yang dialaminya itu mungkin membuat dia teringat sehingga terjadi kecemasan tersebut ya kan. Jadi kalau kita lihat lah sekarang, nah di kondisi sekarang kan, kondisi anak tersebut pemicu kecemasannya itu faktornya dari keluarga. Jadi hal-hal yang untuk menelisir kecemasan tersebut ya bahwasanya anak itu harus berbicara kepada orang tuanya. Jadi kan orang tua, ayah dan ibu serta anak itu harus saling terbuka di rumah itu. Jadi untuk meminimalisir segala rasa ketakutan anak untuk tinggal di rumah. Makanya kan dia sampai keluar rumah. Karena kan merasa tidak ada perlindungan di rumah. Maaf batuk dulu. Lanjut. Jadi kalau ibu sendiri memberikan pendapat gitu kan, kalau bisa nanti Zara sampaikan kepada subjek bahwasannya si anak tersebut harus berani bertanya kepada orang tua gitu kan. Jadi kenapa misalnya kayak dia dimarahi terus ditanya kenapa dimarahi gitu, alasannya kenapa. Jadi ada penjelasan yang
mungkin kalau ayahnya pemarah, tanya ke ibu. Ibu kan sebagai orang yang paling mengerti, memahami, pasti kan akan lebih tahu gimana. Jadi kayak nanti pasti ibu menjelaskan bahwasanya ayah nggak suka seperti ini, nggak suka seperti ini, lebih baik kamu seperti ini, jangan melakukan kalau dimarahi itu jangan langsung keluar rumah. Mungkin selama ini kan udah kebiasaan dimarahi keluar rumah, jadi tidak ada penyelesaian. Si orang tua ini pun jengkel, kenapa anak ini tidak ada patuhnya gitu kan, gitu. Kenapa dibilangi melawan gitu kan, karena kan orang tua merasa dia di atas anak, jadi mau benar mau salah ikuti kataku gitu kan. Tapi seharusnya tidak boleh seperti itu. Makanya menurut ibu harus ada yang komunikasikan di antara mereka bertiga. Entah saat kalau sang anak tidak berani menegur ayahnya langsung, dia bicara pada ibunya, komunikasikan dengan ibu, nanti ibu yang pelan-pelan ngomong sama ayah gitu kan. Atau memang keduanya bersalah, ya tapi anak harus ngomong juga sama salah satunya gitu. Karena kalau rumah aja udah gak nyaman buat tempat tinggal, gimana anak mau nyaman gitu. Terus kan Bu, Zara tanya juga ke dia, ke subjek, kayak kalau gitu dia nggak pernah gitu coba di talk sama keluarga, kayak omongin gitu seputar permasalahan itu, kayak apa ya, sebenarnya ini boleh nggak sih kita selesai masalah ini dulu, permasalahan ini dari mana? Iya. Seharusnya kayak gitu kan. Dari tanya sama dia, pernah nggak di talk itu? Nggak pernah, dan bahkan aku nggak mau Kak, katanya kayak gitu. Karena aku kayak apa ya, aku nggak mau nanti kalau sampai masalah itu makin dalam, karena kalau di talk pun sama aja, tetap mereka tetap pada diri mereka kayak gitu, mereka tetap pada hal yang mereka yakini, dan aku juga takut kepancing emosi segala macam kayak gitu. Pokoknya intinya dia bilang ketika itu dia nggak pernah mau ngajak orang tua untuk di talk karena takut semakin parah atau makin gimana gitu kan Bu. Saya tanya juga kayak kalau misalnya curhat-curhat sama yang orang lain gitu, istilahnya tahu keadaan kamu, nggak sih Kak, nggak pernah kayak gitu. Karena apa ya Bu, dia merasa kayak dia memendam semua permasalahan dia gitu, bahkan dia cerita ke orang tuanya pun kurang gitu, maksudnya cerita tentang permasalahan itu kurang gitu. Ya udah, ketika dia punya masalah, entah itu masalah keluarga atau masalah yang lain, dia cukup pendam ke diri dia sendiri. Dia nggak pernah mau mengeluarkan itu, bahkan sampai teman-temannya bilang kayak kayaknya si ini bahagia kali hidupnya ya, nggak pernah nangis gitu, teman-teman circle dia gitu kan Bu. Terus dia bilang kayak padahal saya kan nggak kayak gitu Kak gitu, aku yang cuman emang nggak mau melebarkan ceritaku kemana-mana, aku emang nggak mau kalau sampai permasalahan keluarga aku diketahui oleh orang rame, katanya kayak gitu. Dan juga dia nggak mau orang tahu kalau dia tuh lemah gitu. Dia nggak mau orang sampai tahu dia tuh ada sisi sedihnya kayak gitu. Makanya setiap dia misalnya ada masalah keluarga itu kan Bu, ada masalah keluarga, nangis, nah besok paginya dia udah kayak halo, hai, udah gitu lagi, udah kayak anaknya ceria gitu Bu, kayak udah ya udah biasa aja, ketawa-ketawa aja gitu. Sehingga bisa dibilang dia kurang mengekspresikan rasa sedihnya ketika ke orang lain gitu Bu. Dia selalu memendam. Pokoknya apa yang dia rasain, rasa sakit dia rasain itu dia cukup diri dia sendiri yang tahu gitu. Memang ada anak yang seperti itu kan, jadi beranggapan bahwasanya aku nggak mau membebani orang lain dengan bebanku. Jadi kan ketika keluar ya udah di happy aja gitu, mengikuti alur hidup aja itu kan, ya udah mengalir aja gitu kan. Tapi sebenarnya dia mengalami trauma gitu, misalnya mengalami hal-hal yang tidak orang lain ketahui gitu. Saran ibu sih dia ngobrol dengan orang yang dia percaya, atau dia datangi psikolog atau apa. Nah nanti yang memediakannya itu psikolog tersebut. Nanti biasanya kalau datang ke psikolog atau ya ke psikolog pasti nanti dihadirkan ibunya. Nah jadi ada keterbukaan di situ. Atau dia ngobrol ke saudaranya, nanti saudaranya yang manggilkan ibunya. Nah ngobrol. Kalau ayah kan figurnya agak keras. Ayah sebagaimana kita ketahui lah, kalau biasanya kalau pria ini kan lebih pakai logika. Jadi kan kalau ngomong itu kan mungkin dia kadang ngelarang karena dia tahu dulu di kerasnya hidup tuh gimana. Tapi cara ngelarangnya itu salah, kadang ada benarnya gitu kan. Kalau untuk ngobrol memang lebih baik pertama kali itu ngomong sama ibu sih, kayak sama-sama perempuan kan, seharusnya juga perempuan kan, jadi tahu gimana gitu. Memang harus ada yang memediakan sih sebenarnya.
kalau dia sendiri pun masih sungkan untuk cerita kepada kedua orang tuanya. Makanya itulah yang kita sayangkan itu kan. Kalau anak itu mencari figur, apalagi perempuan, tahu lah zaman sekarang kan anak mencari figur tempat ternyamannya selain orang tua, itu yang gawat sekarang. Banyak yang kasus sekarang gimana ya kan, kita lihat sendiri lah di media sosial gimana yang akhirnya terjerumus dengan pergaulan bebas. Itulah yang dihindarkan itu. Makanya kalau bisa janganlah sampai peran orang tua itu hilang dari anak. Bukan jadi nanti pertama kecemasan, lama-lama depresi, sampai ada bunuh diri segala macam. Itu yang dihindarkan itu sebenarnya. Makanya kalau ibu bilang sang anak harus berani untuk mengungkapkan isi hatinya kepada orang tua, walaupun nanti ujung-ujungnya kita kayak mungkin ada rasa malu gitu kan. Selama ini aku sendiri kok, bisa kok aku jalani hidup gitu ya kan. Tapi kalau lama-lama dipendam gak akan bisa gitu, meledak jadinya. Gak bagus ya Bu? Iya, meledak. Pokoknya nanti ujungnya jadi depresi. Bahkan nanti kalau bisa ya nanti ada nyait-nyait tangannya. Itu sampai benar-benar nggak bisa cerita sama siapapun. Nyait-nyait tangannya ini melampiaskan namanya gitu. Itu nggak boleh. Kayak kita lihat sekarang juga banyak kali kan Bu yang kayak nyaya tiba-tiba nggak ada kabar baru udah gantung diri. Itulah. Jadi sebenarnya alangkah baiknya apa yang kita rasain tuh setidaknya diluapkan ya. Iya. Tantangan gitu ya. Seharusnya dibilang gitu. Walaupun nanti kadang ujung-ujungnya orang tua bakal marahin kita, ya nggak apa-apa. Tapi orang tua bakal di kamar saat dia sendiri pasti gitu. Iya ya, selama ini aku terlalu egois. Iya ya, mungkin selama ini aku terlalu keras gitu. Orang tuanya kayak merenung gitu ya Bu. Iya, karena memang harus kita bilang sebelum penyelesaian itu terjadi. Jadi sebenarnya nggak boleh ya guys kita tuh mendem perasaan tuh no. Iya. No. Tidak baik ya guys ya. Nggak boleh loh gue kayak kita tuh pasti tuh jadi bom waktu gitu kan Bu. Kayak nanti tiba-tiba meledak terus bisa terjadi suatu hal yang lebih parah gitu. Bakal menyakiti diri sendiri gitu. Bakor. Nah terus Bu, kalau gitu Zara sebenarnya penasaran ya Bu, karena kan sering dengar kasus-kasus kayak gini, kayak si anak tuh jadi bingung gitu apakah harus sayang sama orang tuanya atau benci gitu. Jadi kan kalau misalnya gini ya Bu ya, ibaratkan kalau ada orang tua yang memang berantem cek langsung cerai gitu, udah selesai gitu kan Bu, kayak anaknya jadi tahu kayak memang maksudnya benar-benar udah selesai. Jadi di rumah itu penjualannya lebih senyap gitu. Atau mungkin kasus lain kayak misalnya anak yang dibuang sama orang tuanya, itu kan dia jadi harus tahu dia kayak mungkin patutnya rasa benci karena dia ditelantarkan segala macam. Nah terus kalau misalnya ada anak yang sepenuhnya disayang, orang tua yang benar-benar cemara, itu kan dia tahu benar-benar harus sayang gitu kan Bu, karena orang tua berharga. Tapi di posisi ini si anak itu kadang diberikan rasa sakit, kadang diberikan rasa sayang. Jadi bisa dibilang sumber rasa sakit dan bahagianya itu dari sumber yang sama gitu, sehingga dia rasanya pun campur aduk. Jadi mau benci sepenuhnya nggak bisa, karena kadang bahagia dari mereka itu ada, tapi kalau mau sayang sepenuhnya juga kadang teringat-ingat masa-masa mereka kayak berantem kayak gitu, kayak ketika ada cekcok seperti yang parah seperti itu gitu. Jadi menurut Ibu gimana itu Bu? Karena Zara penasaran sih Bu, kayak si anak itu harus apa dengan perasaan dia sendiri yang bingung, apakah aku harus benci, apakah aku harus sayang, apakah aku harus gini segala macam gitu. Karena banyak kan Bu yang kayak keluarga setengah cemara gitu, cemara kali enggak tapi broken juga enggak gitu Bu. Gimana itu Bu? Sebenarnya bukan dibilang, sebenarnya gini sih, bukan dibilang setengah cemara, setengah broken, bukan. Jadi lebih ke sang anak belum mengetahui posisi antara peran masing-masing. Jadi kayak peran ayah, peran ibu, peran anak itu berbeda. Jadi ayah punya tugasnya masing-masing, ibu juga punya tugasnya, anak punya tugasnya. Ayah juga belajar seorang laki-laki menjadi ayah kan, dia berubah ganti status. Nah, berganti peran. Seorang perempuan ketika melahirkan berperan menjadi ibu. Nah, peran masing-masing ini yang belum bisa mereka kontrol.
kita sebagai anak harus memahami, belajar memahami sebenarnya. Kalau ibu dulu merasakan, karena kan ibu ngerasa kita lah sebagai anak gitu kan. Ibu dan Zahra kan juga sebagai anak memahami kenapa sih orang tua yang terlalu mengekang gitu kan. Kenapa sih orang tua ini nggak boleh, ini nggak boleh, itu kenapa gitu. Pernah ibu tanya ke orang tua, dulu ibu diam, ibu patuhi. Sekarang ibu tanya, terus dijelasin orang tua, Kak, kalau kamu seperti ini, kamu akan seperti ini. Misalnya lah, ibu kemarin itu pengen kuliah ke luar Jawa. Jadi kan dijelaskan, dibilang lagi nih, Kak, kalau sekarang sarjananya biarlah di Medan saja gitu kan. Karena kan nggak dikasih keluar. Cuma dunia luar itu terlalu besar nak. Nanti kalau nggak ada, ini kan kakak masih menuju dewasa awal, itu masih butuh dampingan. Jadi kalau di luar itu nggak ada dampingan orang tua kata gitu kan. Tapi setelah nanti sarjana, ya udah silahkan eksplor kemana aja gitulah akhirnya jadinya kan. Nah ibu paham di situ. Oh iya ya Kak, kebetulan kan manggilnya Umi. Umi ini seorang ibu loh nak. Paham Kak, coba ngertiin dulu. Ibu nanti kehilangan anak, ataupun ibu nanti nelpon anaknya sakit kayak mana gitu. Nanti ujung-ujungnya sama ayahmu nanti dimarah ayahmu. Kalau kita pahami dari situ kan bahwasanya oh iya ya, nanti gara-gara kita ibu dan ayah berantem. Nanti adik-adik kayak mana Kak kata gitu. Nanti adik-adik gara-gara itu jadi takut mengeksplor mimpinya lebih jauh gara-gara nengok kami berantem katanya. Udahlah gitu juga. Kalau dipikir-pikir iya ya, kalau kita lihat aja di rumah, ibu nggak ada berhentinya bekerja. Pasti dia capek kalau menghadapi kita juga banyak tingkahnya. Datang lagi ayah dengan sisi cara pola pikirnya gitu kan. Dilihatnya kita nggak benar gitu. Pasti berat. Ujung-ujungnya rumah itu nggak ada tentramnya gitu. Makanya kita sebagai anak harus mulai memahami bahwasanya peran ibu dan ayah itu benar-benar berat gitu. Ibu semenjak menikah ibu tahu, dulu ibu kayaknya ngerasa kayak kok aku dikekang kali gitu, tapi semenjak menikah iya ya, benar juga gitu. Makanya memang kita sebelum kita menjadi orang tua, parenting lah namanya. Belajar parenting. Iya, belajar parenting. Walaupun sebenarnya ketika menjadi orang tua ilmunya langsung di situ diterapkan. Gak ada yang kadang nggak ada lagi yang kita belajar udah kayak gini ya. Tapi benar-benar kayak langsung langsung praktek. Iya sih kalau ngerasa kayak kan ibu juga pernah menangani kasus perceraian ataupun mereka adalah kasus kemarin itu kan. Jadi kebetulan mereka ini sepasang suami istri. Nah, sepasang suami istri, jadi mereka baru punya anaknya 1 tahun, anaknya space delay. Nah, kayak gitu. Mereka nggak terima melepaskan pekerjaan masing-masing. Jadi nggak ada yang mau melepaskan pekerjaan. Ego ya. Nah, jadi kan kalau dipikir-pikir di situ, mereka mikir perempuannya bilang gini, kalau aku nggak berpendapatan tuh, kau rupanya bisa menafkahi aku sepenuhnya, gitu loh. Make upku semuanya bisa gitu. Nah, jadi yang laki-laki pun seperti itu. Aku juga enggak lah, gitu kan. Paling aku bisa ngasih segini, gitu. Jadi anak ini lah korbannya. Makanya ibu bilang lah di situ cari solusinya. Ibu bilang gini, jadi anak itu hadir karena adanya kalian berdua, ibu bilang, karena kemauan kalian berdua. Janganlah seperti itu, egois, ibu bilang kayak gitu. Baru akhirnya ibu bilang lah, apa harapan kalian sebelum ada anak? Ibu, mereka di harapannya masing-masing di kertas. Nah, lama-lama lihatlah harapan kalian sama-sama masing di kertas masing-masing ada yang sama. Berarti kan harus ada yang mengalah gitu. Barulah mengarah perempuannya. Dia belajar, jadi dia bekerja nggak setiap hari. Itulah makanya kalau terus ego kalau dalam rumah tangga memang ujung-ujungnya bakal lepas, nggak bisa yang ini. Oke Bu, kita kembali ke pembahasan yang si anak itu tadi Bu. Jadi saran dari ibu ketika misalnya dia ngerasain tiba-tiba trigger, tiba-tiba dia ngerasa cemas tanpa ada sebab apapun. Soalnya dia juga bilang kalau akhir-akhir ini dia jadi lebih sering kayak tiba-tiba deg-degan, tiba-tiba panik attack, tiba-tiba bergetar gitu. Kira-kira saran dari ibu apa ya, penolongan pertama yang bisa dia lakukan sendiri untuk mengatasi perasaan nggak nyaman seperti itu?
trigger itu karena ibu pernah ngalami juga. Ibu kan pernah belajar hipnoterapi. Jadi hipnoterapi untuk diri sendiri. Jadi setidaknya satu hari 1 jam kita meluangkan untuk diri kita sendiri. Di kamar hening, ya udah tutup mata. Ya pertama tutup mata hening gitu. Udah kita bilang sama diri kita bahwasanya pokoknya kita ngomong sendiri aja gitu. Hari ini yang aku lalui ini seperti ini, kayak minta maaf ke diri sendiri. Benar-benar healing, benar-benar kayak hilang semua rasa penat itu. Hari ini pencapaianku seperti ini, hari ini yang kulakukan kesalahanku seperti ini. Dah, nanti nangis tuh, bakal nangis tumpah-tumpahnya habis tuh. Karena juga pernah kalau gini, karena selama ini segengsi itu sama diri sendiri. Untuk memaafkan diri sendiri aja rasanya kayak kok aku bodoh kali ya gitu. Kadang kayak gitu kan. Kadang menurut orang biasa aja, tapi cuman kadang kayak diri sendiri. Kok aku bodoh kali ya, itu kan bisa gitu loh. Ini kayak lebih ke sama ke diri sendiri. Iya, kita peluk gini tangan kita. Terus iya, bilang ke diri sendiri. Kayak nama Zahra, maaf ya udah seperti ini gitu. Hari ini kamu hebat, udah melakukan hal-hal seperti ini bilang gitu. Hari ini kita udah menikmati, kita ngapain aja gitu. Itu perlu merangkul diri sendiri. Minta maaf, ucapkan terima kasih gitu ya Bu. Iya. Ceritakan hal-hal yang dilakukan hari itu. Itu Iya, setiap hari. iya 1 jam sekali. Oh, oke. Jadi 1 hari luangkan. Biasanya ibu kok malam udah siap semua aktivitas malam lah itu. Tuh tenang kali. Jadi malamnya pun tidur enak. Karena biasanya kalau kecemasan itu kan timbul saat tidur sih. Nanti itu kok kayak gimana ya? Jadi nggak nyenyak, jadi begadang, scroll TikTok segala macam ya kan. Jadi itulah yang buat kayak gitu. Jadi itu ya guys, sedikit saran dari Ibu guys. Kita tiap hari luangkan 1 jam aja, sama itu sebetulnya juga boleh ya. Kayak berterima kasih ke diri sendiri, minta maaf ke diri sendiri. Jadi kita lebih menyayangi diri kita sendiri guys, gitu. Kalau misalnya ini Bu, teknik yang sederhana selain itu Bu, bisa nggak Bu kayak misalnya apa ya, mungkin nge-distract pikiran dia ke yang lain gitu Bu. Kayak misalnya dia lagi deg-degan gitu kan. Gimana cara biar dia tuh teralihkan pikirannya dari yang deg-degan itu jadi bisa lebih berpikir lebih jernih gitu saat itu. Oh, kalau mungkin kalau deg-degannya karena sejauh ini kalau ibu lihat dari cerita kayak karena dia belum terbuka sih sebenarnya sama yang lain. Jadi kayak masih dipendam. Itu ada satu teman yang bisa diajak cerita. Jadi kan kalau ketika distract ada temannya yang bilang, nggak apa-apa lo gitu. Ayo kita yang lain aja gitu. Kita lihat yang lain aja gitu. Karena kalau kita sendiri ngontrol emosi kayaknya masih kurang. Iya, karena kan pikiran kita karena diri kita sendiri kan. Iya benar-benar. Jadi benar-benar dia harus punya tempat teman gitu. Tapi kalau bisa jangan sampai lari ke pergaulan bebas sih. Karena rata-rata sekarang mencari tempat teman adalah lawan jenis. Iya kan? Terus Bu, Karena kalau lawan jenis, karena lawan jenis beda hubungan darah sama kita. Kita kan nggak tahu dia baik atau enggak, Beda pemikiran menjerumuskan atau tidak. Kalau nggak menjerumuskan, alhamdulillah. Tapi kalau menjerumuskan, gimana? Jadi kan kalau bisa ibu kasih saran, dia harus punya tempat sahabat, teman gitu kan. Selain Allah sih, selain kita berdoa sama Allah juga, karena Allah karena kita berdoa pun hilang juga kan penatnya kan. Cuman kan kita juga punya butuh tempat teman yang sosok makhluk hidup, iya kan, di samping kita yang cerita gitu. yang nanti ketika misalnya kita lagi sesak nafas gitu kan, Iya. sabar, tahan, Iya, atau tarik kita nafas. bisa sih kita narik nafas sendiri. Cuman kan ada kayak teman yang cerita-cerita yang lain, yang lucu-lucu. Tapi dia tempat-tempat dia ini sih kalau ketika itu juga bisa diri sendiri kayak jalan-jalan tempat yang mana. Cuman kalau sendiri tetap kepikiran kan kalau sendiri. Jadi itu harus diluangkan ya Bu ya. Iya. Luapkan cerita ke teman, terus juga bisa tarik nafas sendiri atau nafas Iya. sendiri ya Bu ya. Tetap sendiri. Sama itu tadi healing, memeluk diri sendiri, afirmasi positif ya. Itu pun perlu tuh, walaupun kita nggak mengalami kecemasan, kita kan ada ketakutan juga. Sampai nggak ya tujuanku sampai situ ya, kadang-kadang Iya ya. lagi. Kayak kita mau uas nanti gitu ya Iya kan. lagi. Terus Bu, Ya udah nanti kita bilang sama ibu dulu sebelum ikut
hipnoterapi itu kan. Jadi pelatih itu kayak ibu ngambil sekolahnya juga, cuman di non formal Iya. kemarin kan. Jadi pelatihannya juga. Ya udah, kebetulan dosen ibu tuh udah almarhumah. Dia pejuang kanker. Kalau itu sedih kali. Pokoknya kalau ibu itu ngajarin ibu kan orangnya dia tahu sama ibu karena pernah waktu kan dosen ibu di S2, jadi waktu kata ibu, kamu kenapa, kamu nggak mau cerita, gengsi ya gitu katanya. Tengoknya ibu sendiri melamun di kursi S2 di perpustakaan, jadi kata gitu, ya udah jangan kayak gitu, kalau punya masalah diceritakan, kalau kamu nggak bisa berbagi coba memahami diri kamu sendiri dulu, kata dosen itu. Jadi kata beliau, kata almarhumah tersebut masih berkesan kali. Jadi coba luangkan untuk diri sendiri setidaknya satu hari 1 jam berterima kasih, meminta maaf, ya, apresiasi dirimu, nanti akan semangat lagi, tubuh lagi semangat, kata gitu. Dosen tersebut juga yang bilang sama ibu kan dulu jadi bilang, kamu kenapa gitu, kamu jadi apa setelah yang jadi dosen? Doain ya bu, kayaknya ibu sampai sekarang masih kayak untuk ngebantu mahasiswa itu kayaknya rasanya motivasinya dari ibu tuh. Jadi kata ibu tuh, nanti ketika kamu jadi dosen, kamu harus menempatkan diri kamu ketika kamu jadi mahasiswa, bantulah mereka selagi bisa. Maksudnya ibu kayak ngerasa, walaupun ibu tuh udah almarhum, kayak ngerasa masih ada di samping ibu, Berkesan gitu. iya, Bekas segala ucapan baik dari beliau. baik kali. Nanti kalau ibu lagi masalah di chatnya ibu tuh nanti, Ya Allah, baik kali dosennya. Jadi itu mencurhat ya bu. jadi teman curhat akhirnya. Ya, ibu itu pejuang kanker, ya Allah, kayak sekarang. Tahun berapa bu meninggal kalau boleh tahu? Tahun lalu. Baru aja berarti bu. Sedih kali emang. Makanya ibu kayak kalau sama mahasiswa itu kayak kalau mau kejam kali kayaknya nggak tega ibu. Nggak tega ya bu. Sama kami, makanya sama kami banyak kali ya bu. Makasih banyak loh bu. Sama-sama. Kayaknya dosen tersebut lah yang banyak membantu ibu gitu kan. Makanya kata beliau, ilmu itu mengalir nak. Jadi dan ucapanmu itu bakal dikenang. Jadi ucaplah yang baik-baik, maka orang akan mengenang dirimu. Itu lagi bilangnya. Nah, kali kita dapat wejangan dan ilmu hari ini guys, beneran deh. Jadi tadi ya kita rangkum sedikit kesimpulan dari yang disampaikan oleh ibu. Nah intinya teman-teman, perasaan itu nggak boleh dipendem ya guys. Iya. Nggak boleh dipendem. Kita juga harus punya teman untuk cerita. Juga apa ya, sebagai anak, untuk permasalahan keluarga tadi sebagai anak, mari kita pahami dari sisi orang tua kita dulu, sama-sama saling memahami. Terus juga apapun itu tetap kalau bisa harus di-talk lah sama orang tua. Permasalahan itu harus ketemu jalan tengahnya, harus dibicarain. Baik-baiknya jangan kayak udah bayan juga, jangan kayak kita tuh kalau bisa bayannya tuh bener-bener ketemu nih titik permasalahannya, ketemu juga ya sama saling maaf-maafannya, pelukannya, dapat maaf dari orang tua, dapat maaf dari anak, itu kan penting ya guys ya. Terus juga jangan lupa itu tadi, berterima kasih sama diri sendiri, maafkan diri sendiri 1 jam aja, satu hari Satu hari. Nah, terus sama ini guys, jangan sampai ngebatok-batok ya semua ya. Iya, no ya, no ya, no. Mungkin sekian kesimpulan pada hari ini ya bu. Nanti kalau misalnya ada yang kurang boleh tonton ulang videonya aja guys, biar ngerti ya, oke? Iya, Itu iya. aja ya guys. Ibu terima kasih banyak ibu. Sama-sama. Sudah menonton aku. Terima kasih juga kepada guys yang sudah nonton podcast hari-hari bersama Zara dan Ibu Isti. Halo, dadah. Dadah. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Ini nanti masuk ini juga sih. Yang ini sih Bu Podcast. Ini Fokus Podcast. Allah,